Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengimbau agar masyarakat waspada akan potensi kebakaran sehingga tidak terjadi kebakaran besar seperti di TPA Sarimukti, Cipatat, Bandung Barat. Hal itu disampaikan Emil pada para pewarta di sela-sela penanganan kebakaran di TPA Sarimukti, Cipatat, Bandung Barat, Jawa Barat pada Jumat 25 Agustus 2023. Pada para pewarta, Emil mengatakan situasi TPA tersebut saat ini sudah lebih baik dengan diterjunkannya damkar dari berbagai kabupaten kota di Jawa Barat. Emil mengatakan air yang digunakan untuk memadamkan api sudah dicampur zat kimia tertentu bantuan Kodam 3 Siliwangi. Zat ini, kata Gubernur, mengurangi masuknya oksigen ke gas metan sehingga dapat mengurangi terjadinya potensi kebakaran kembali imbas bertemunya oksigen dan gas metan yang diproduksi sampah. Ridwan Kamil juga mengatakan bahwa titik kebakaran yang tidak bisa dijangkau manusia digunakan drone. Ia juga mengimbau kepada masyarakat agar bisa mengelola sampah secara mandiri untuk mencegah kesulitan membuang sampah pada situasi darurat seperti yang terjadi sekarang ini. Lebih lanjut, Gubernur Jabar mengatakan bahwa saat ini pihaknya sudah membuka tempat pembuangan sementara masih di area TPA Sarimukti. Ia memastikan bahwa dalam 2 hari ke depan pihaknya sudah selesai untuk membuka akses menuju lokasi. Ia juga menyinggung soal dampak yang dirasakan masyarakat baik secara ekonomi dan kesehatan. Yang terdampak kesehatan sebanyak 200 orang umumnya terkena ISPA sudah dilakukan penanganan melibatkan Puskesmas Cipatat. Dapur umum pun, kata Emil, sudah dibuat untuk 500-an warga terdampak. Ia juga berpesan untuk mendoakan warga yang terdampak kebakaran tersebut. Emil lebih jauh mengatakan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan BPBD dan BMKG. Jika kondisi awan sudah memungkinkan, ia akan melakukan rekayasa cuaca melalui teknologi modifikasi cuaca. Ia juga mengatakan dari koordinasi saat ini, kebakaran tidak ada yang meluas ke hutan di sekitar Sarimukti. Ditanya soal penyebab kebakaran imbas sanitary landfill, Gubernur Jabar mengatakan tidak ada hubungan secara langsung dan saat ini sistem tersebut masih menjadi kebijakan. Ia pun mengatakan saat ini sistem pembuangan sampah sedang menuju transisi dari waste to energy sehingga sampah nantinya diolah menjadi listrik yang mengambil lokasi di Legok Nangka dan dikelola oleh grup Sumitomo Jepang. Ridwan Kamil mengestimasi bahwa peralihan dari sanitary landfill menuju pemanfaatan listrik adalah 2 tahun ke depan. Berikut penuturan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada para pewarta. Oleh karena itu saya menghimbau pertama di musim kemarau yang susah hujan ini, warga, aparat bersiaga berhati-hati terhadap potensi kekeringan yang menimbulkan kebakaran. 2. Untuk Dinas Pemadam Kebakaran juga ini adalah saatnya juga bersiaga setiap hari karena kemungkinan kebakaran ruang luar ini mungkin sedang mengemuka. Nah, di Sarimukti per hari ini situasi lebih baik dari hari kemarin. Titik-titiknya sudah banyak yang berhasil dipadamkan, tapi ini masih berlangsung di beberapa titik lainnya. Pemadam kebakaran bertugas 12 truk dari seluruh wilayah Jawa Barat dalam koordinasi Asosiasi Pemadam Kebakaran Jawa Barat, di mana airnya sudah dicampur oleh cairan kimiawi sumbangan dari Kodam 3 Siliwangi yang bisa mengurangi potensi masuknya oksigen ke gas metan, karena kita tahu tumpukan sampah ini ada gas metan yang panas dan menimbulkan potensi kebakaran kalau ada oksigen. Nah, jadi airnya bukan air H2O biasa tapi sudah tercampur sesuatu yang sangat istimewa. Yang kedua, karena visual kita terbatas, maka kita diperbantukan melalui drone yang biasa dipergunakan menyiram pupuk cair. Sekarang kita gunakan untuk menyiram cairan di mana manusia tidak bisa melewati titik kebakaran, cukup kita monitor dari layar drone. Jadi saya aturkan juga terima kasih atas inovasi-inovasinya. Yang kedua, untuk persampahan, saya minta warga mengurangi sampah dari sekarang dan harus jadikan kebiasaan, jangan menunggu kedaruratan. Mengurangi dan mengelola sampah secara mandiri itu lebih baik karena kita tahu tidak semuanya sistem lingkungan sanggup menanggulangi apa yang menjadi produksi sampah masyarakat di kota dan kabupaten. Nah, berita baiknya kami sudah membuka tempat pembuangan sampah sementara masih di zonasi Sarimukti, tapi butuh waktu 2 hari untuk membuka akses truknya. Jadi selama 2 hari
kepada kota kabupaten terdampak, mohon menyesuaikan sambil paling cepat Minggu, paling telat Senin pagi sudah bisa membuang sampah secara normal dan berharap Minggu atau Senin 100% penanggulangan sampahnya sudah beres. Yang ketiga, warga banyak yang terdampak, terbagi dua. Terdampak tidak bisa bekerja karena mengandalkan ekonomi Sarimukti. Kemudian ada warga yang tetap bisa bekerja, hanya kesehatannya terdampak. Ada 200-an tadi terdaftar jadi pasien mayoritas ISPA, penyakit pernapasan, yang dibantu oleh Puskesmas Sarimukti dan juga posko kesehatan Polda dan TNI. Nah, kita akan memberikan kebutuhan lainnya. Dapur umum juga untuk hampir 500-an warga terdampak dan relawan sudah kita siapkan hari ini. Insya Allah semua akan baik-baik saja, asalkan seluruh warga mendoakan dan bekerja sama dan mewaspadai, karena musim kemarau akan masih berlangsung sampai Oktober. Masih ada 2 bulan lagi. Kewaspadaan ini harus menjadi pelajaran agar hal yang serupa tidak terulang lagi. Dan saya juga terus berkoordinasi dengan BNPB, Basarnas, dan BMKG. Jika memungkinkan, kalau awannya sudah banyak, kita akan rekayasa cuaca juga melalui teknologi modifikasi cuaca. Saya kira itu secara komprehensif. Ini parahnya kebakaran ini kan berhari-hari, itu ada kaitannya dengan fasilitas Sarimukti sendiri nggak sih Pak? Tidak ada hubungan secara langsung, karena landfill ini kan masih menjadi kebijakan pembuangan sampah. Tapi kita sudah, berita baiknya, mentransisi ke waste to energy di Legok Nangka. Legok Nangka ini sudah diumumkan pemenangnya, ya, grup Sumitomo dari Jepang. Mudah-mudahan dalam 2 tahunan semua persampahan ini akan beralih ke Legok Nangka dengan sistem tidak buang di tempat tapi diolah oleh teknologi canggih menjadi listrik. Jadi itu berita baiknya, sehingga suatu hari dalam waktu tidak terlalu lama pengelolaan lingkungan khususnya persampahan di Jawa Barat sudah level kelas dunia, insya Allah. Perlu potensi rembetan ke hutan yang ada di... Sudah diantisipasi khususnya oleh TNI. Tadi Pak Dandim melaporkan bahwa sambil kita memadamkan titik-titik api, perbatasan ke hutan itu juga kita siram dengan cairan tertentu, dan secara monitoring tidak ada peralihan kebakaran dari sampah ke pohon-pohon hijau di hutan-hutan. Jadi alhamdulillah per hari ini masih aman terkendali. Pak, ini dijelaskan soal penyebab kebakaran Pak? Sementara hanya 2 hektar yang saya izinkan dari 6 hektar 6,3 yang memang sudah disiapkan untuk perluasan di masa depannya. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Rizky Nur Hakim dan Morgan Indrio Margono melaporkan. Hashtag